Halo, selamat datang di video pertama gue. Ya, ini video pertama di YouTube sih, lihat channel ini. Selamat datang di monolog gue, Rio Chan. Halo teman-teman, nama gue Rio Chan dan gue aslinya orang Padang Pariaman. Dan mungkin banyak orang yang agak sedikit risih ngeliat konten gue. Karena gue tuh sering pakai bahasa Indonesia gitu. Alasannya tuh jelas gitu, karena pertama gue base-nya di Jakarta dan target audiens gue adalah orang-orang Minang yang lahir dan besar di Jakarta. Itu tujuannya. Makanya gue tuh sering pakai bahasa Indonesia di konten. Walaupun banyak orang-orang Minang yang bilang, apaan sih nih orang sok-sokan bana pakai bahasa Indonesia macam bahasa Minang sih lah kabau ya. Pasti itu kan. Dan sekarang followers gua alhamdulillah lah mulai baik lah, bahkan sedikit lagi 50.000 di Instagram dan di TikTok tuh ada 60.000 sekian gini lah ya, walaupun masih terbilang jauh dari orang teman-teman yang lain gitu, tapi ya udah nggak apa-apa gitu, karena awaknya tuh kayak kadang karena masih ngerjain sendiri ya gitu, jadi harus ngidenya sendiri, harus tag-nya sendiri, jadi agak tiba-tiba ada momennya tuh kayak lagi mentok gitu. Aduh, gue mau bikin konten apa ya gitu. Jadi sering hibernasinya mungkin ya, bisa sampai sebulan gitu nggak konten-konten gitu. Bahkan nggak ada endorsean sama sekali gitu. Tapi ya udah gitu. Apa ya? Usaha tidak mengkhianati hasil, dan kalau usahanya sedikit ya hasilnya juga sedikit, tapi kalau usahanya banyak ya banyak juga. Nah, ya gua tuh dibilang usahanya banyak nggak juga, dikit juga nggak juga gitu loh, jadi ya di tengah-tengah, kayaknya di tengah-tengah. Nah, makanya gue coba untuk bikin video YouTube supaya gue tuh bisa sedikit produktif ketimbang video di Instagram apa TikTok, karena di TikTok tuh kayak walaupun videonya cuma 1 menit, tapi itu harus strong banget idenya. Atau ya lu bikin sesuatu yang dar-dar banget, kayak teman gue Eval, dia nyiram-nyiramin orang ngerokok di jalan. Ya kalau nggak lu crafting banget, ya kalau nggak lu nyari sensasi di jalan. Kalau kata dia apa, biar seru kata. Digoreng dah lu. Itu orangnya ada di belakang sebenarnya. Ketawa aja Pak, gak apa-apa Pak. Tapi ya sebenarnya gue ngonten tuh udah sekitar 2023 tuh berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun ya? Hampir 3 tahun lah. Nah, sebelumnya gue tuh nggak ngonten Minang gitu. Jadi kalau mungkin ada orang yang sekarang tuh nge-follow gue karena gue ngonten Minang, awalnya banget tuh gue bukan konten kreator Minang, jujur gitu. Gue udah ke TV duluan gitu loh. Gue udah ke nasional duluan gitu. Udah ya kalau di konten tuh gue udah collab sama Raffi Ahmad gitu. Nah, itu karena trio netizen, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang nge-follow gue dari zaman dulu, mungkin tahu trio netizen gitu. Tapi kalau baru-baru, nah gue akan kasih tahu trio netizen itu adalah grup 3 lelaki lenje bertulang lunak gitu. Nggak, itu depan kamera doang. Jadi kita tuh bikin konten ngejulitin capres cawapres tahun 2023 karena lagi tahunnya, tapi dengan cara julid dan lenje gitu. Nah, itu kayaknya titik balik yang memang akhirnya gue melabelkan diri menjadi konten kreator aja. Dan ya sebelumnya ya ngonten-ngonten juga, tapi ya nggak tahu arahnya kemana, masih belum ketemu niche-nya gitu. Pas ngonten politik bareng sama Sandi Sukron sama Eki Priagung, ya gue akhirnya berusaha untuk mencari niche gue sendiri gitu, untuk konten sendiri. Kayak Eki pada zaman itu dia bikin konten broken home, Sandi ya tetap dengan politik-politiknya gitu. Nah, gue yang belum tahu gue tuh di segmen apa sih, gue tuh komunitas gue apa sih, gue mau wakil di siapa di konten ini gitu. Akhirnya karena ya gue tuh
udah lumayan aktif-aktif juga di komunitas Minang di Jakarta dari 2015. Jadi ya udah gue coba untuk bikin konten Minang awalnya dari video bahas-bahas tentang adat gitu. Tapi ya balik lagi kalau anak muda bahas adat kan kayak jadi sotoy gitu ya. Tapi ya alhamdulillah maksudnya ya atas dasar kemauan aja sih, karena gue juga mau ngebahas adat-adat di Minang gitu. Kayak misalkan bahas adat nikah sesuku tuh gimana sih, terus kayak adat Pariaman kayak gue yang nanti nikah bakal dibeli itu kayak gimana sih gitu. Jadi itu gue ngulik-ngulik itulah di konten gitu. Nah di situ gue bikin konten-konten Minang yang serius, terlalu serius bahkan gitu. Dan ternyata itu nggak ramah brand gitu, nggak ramah brand. Akhirnya ya udah, karena politiknya udah habis kan, yang trio netizen tadi itu yang bertiga gitu kan. Ya trio netizen tuh ngebawa kita kemana-mana lah. Diundang podcast kemana-mana, diundang collab kemana-mana, dapat endorse segala macam, diundang ke TV, mana-mana gitu. Pas pemilu beres juga jobnya trio netizen gitu. Akhirnya ya udah kita jalan masing-masing. Eki jalan dengan kontennya sendiri, Sandi dengan sendiri, gua juga sendiri gitu. Dan ya nyambi-nyambi itu gue juga ikutan event Minang, festival-festival Minang gitu di Jakarta, di Jabodetabek, mungkin di Bandung gitu. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang tahu festival-festival Minang itu, gue dulu sering di situ. Ya mungkin ya gue kadang mut-mutan aja sih, kalau lagi pengen event gue event, kalau enggak ya udah enggak gitu. Ya kalau lagi BU gue berangkat event lagi kayak gitu sebenarnya. Enggak. Dan akhirnya gue lanjut aja gitu. Kita jalan bertiga, yang bertiga ini nih, yang Sandi Sukron, Eki Priagung, gua, Rio Chan, itu ngonten masing-masing. Dan gua sekarang ngonten Minang-Minang gitulah. Jadi kayak gua udah bikin konten kayak sketsa komedi tapi konteksnya Minang. Gua udah bikin monolog kayak bahas-bahas tentang apa, atau kayak speak up segala sesuatu, atau ngekritik pemerintah yang ada di Sumbar. Dan terakhir yang lumayan agak sedikit apa ya, ngebawa nama gue sedikit ke orang-orang Minang tuh adalah konten Jaksel Minang Spoken. Ya itu sebenarnya kontennya udah dari bulan Maret 2025 sih sebenarnya udah dibikin juga itu konten. Cuman nggak ditarik lagi aja gitu. Jadi pas bulan Juli baru ketemu lagi gitu. Juli atau Agustus gitu. Oh, gue dulu punya konten Jaksel Minang Spoken, kenapa nggak gue tarik aja? Ya udah ditarik lagi, ternyata rame banget gitu. Sampai gue kemana-mana tuh dikenalinya sebagai si Rio Chan Jaksel Minang Spoken gitu. Nah itu sih, jadi ya dari mana asalnya gue ngonten tuh sebenarnya, ya asal mulanya tuh ya gue memang walaupun udah ngonten sendiri tapi nggak ngangkat gitu aja sih. Terus kayak pas ngonten bertiga sama Eki sama Sandi tuh langsung ngangkat. Terus tiba-tiba gue cari niche baru, Minang baru ya di 2023-2024 lah sebenarnya, kayak gue udah mulai ngonten sendiri dengan branding nama gue sendiri gitu. Nah cuman ya memang balik lagi, selama dari 2023 sampai 2025 itu gue tuh lumayan kayak apa ya, kayak ibarat lu masuk ke dalam kolam nih. Gua masuk ke dalam kolam, gue tuh jadi ikan yang gede juga, bukan jadi ikan kecil gitu. Jadi anggaplah kolam ini Minang, ladang konten kreator Minang. Nah gue masuk ke dalam kolam itu jadi ikan gede, nggak jadi ikan kecil gitu. Nah masalahnya spesiesnya apa? Kalau yang lain kayak misalnya kayak Alex Janiago, spesiesnya dia tuh adalah ikan gurame. Terus Rado Dewe, spesiesnya dia tuh adalah ikan nila. Nah gue nih nggak tahu nih ikan apa, makanya kayak ya udah yang penting gue ngonten dulu aja deh gitu. Nah sampai gue ketemu Jaksel Minang Spoken, nah baru itu yang kayak oh itu tuh yang gue dikenalin banget sama orang gitu. Jadi kalau misalkan ditanya Rio mana, oh itu yang Jaksel Minang Spoken, oh yaudah gitu. Kalau Rado Dewe kan dulu di ininya yang si Pak Lengah, terus kayak minta duit 20. Kalau si Alex yang tebet-tebet gitu kan, sekarang walaupun jadi boti ya gitu. Tapi ya itu kayak branding di konten gitu. Nah gue baru ketemu apa ya, personal branding gue yang nempel banget tuh adalah ya Jaksel Minang Spoken ini. Bahkan nggak pernah-pernahan gue kayak ke Blok M atau ke Gramet itu ditemuin orang, dikenali orang di Gramet, bahkan itu bukan ladangnya Minang gitu loh. Kalau misalkan gue ke Padang
atau kayak ke acara festival Minang dikenali orang, oke lah, karena di situ semuanya orang Minang kan. Nah masalahnya ini Gramet gitu loh, Gramet kan nggak punya orang Minang doang kan gitu. Terus ke bioskop kayak ke SS1 gue dikenalin orang gitu, walaupun ya cuma 1-2 orang gitu, tapi ya akhirnya gue ketemu lah personal branding gue ya walaupun udah mempelajari juga sih, mempelajari gimana sih caranya personal branding, tapi nggak kalau lu nggak tahu, lu nggak ya apa ya, pengalaman itu sih yang ngajarin lu sebenarnya gitu. Jadi kayak akhirnya lu tahu teorinya, oh teorinya ternyata gini ya gitu. Oh ternyata kalau misalkan ini tuh dia akan ketemu dengan sendirinya. Makanya kalau misalkan ada orang yang nanya ke gue gimana sih caranya ngonten, yang ngonten aja sih kata gue mah. Maksud kayak bingung dia, gue mau bikin konten tentang apa ya bikin aja dulu, ntar juga ketemu gitu. Yang penting kalau misalkan lo mau bermain di mana ya lo main aja dulu, misalkan kayak bahas tentang kerjaan gitu kan kata gue ya, ini versi gue ya. Misalkan lo bahas tentang workaholic atau kayak budak-budak korporat, ya udah lo bikin aja dulu. Nah ntar tergantung karakter lu tuh kayak gimana. Kalau misalkan Abah Didi itu kan dia selalu pakai efek orang tua gitu. Kalau cerita CT dia yang sering naik kereta, naik transportasi umum gitu. Nah, gue selalu ngasih tahu ya jalan aja dulu, ntar juga ketemu personal branding lu kayak gimana. Karena yang gue alami kayak gitu, dan gue nggak bisa samain semua orang akan kayak gitu. Ya lumayan 2 tahun kan, 2 tahun baru ketemu personal branding gimana itu. Walaupun kayak gue udah FYP dar-der-dor di Minang-Minangan ya gitu. Tapi secara melekat nama gue tuh nggak ada gitu. Kayak bahkan gue ketemu sama siapa ya, misalkan ada teman-teman nih nongkrong nih, waktu itu ingat banget gue ketemu sama Vicky Naki, terus dikenalin sama abang-abangan kan, namanya Bang Ali. Kenal ini nggak Ki gitu kan. Oh nggak pernah lihat Bang. Terus dilihat IG gue kan, terus pas dia lihat konten, oh iya yang ini lewat katanya gitu. Nah cuman ya udah kontennya rame aja karena relate gitu. Nah tapi nggak ada ciri khas apa gitu loh yang memang itu tuh memang lu banget gitu. Itu sih yang akhirnya gue dapet di 2025 kemarin gitu. Dari 2023 gue ngonten personal brandingnya baru ketemu di 2025. Itu sih, jadi ya udah. Tapi ya balik lagi gitu, sebelum gue ngonten ini ya gue berangkatnya sebenarnya dari pertamanya belajar stand up. Gue gabung komunitas stand up Indo Bandung karena waktu itu kerja di Bandung kan gitu. Nah komunitas Bandung itu gue pertama kali ketemu sama Eki itu orang yang pertama kali deep talk gue sama Eki gitu. Terus dia bantuin gue bikin materi, terus akhirnya gue naik open mic pecah, terus akhirnya ketemu sama Kang Gusman Sige. Dia ngasih tahu juga, dan lu harus personal, harus nge-branding diri lu juga di sosial media gitu katanya. Karena kalau lu stand up doang tapi orang yang nggak ada yang notice lu ya gimana ya. Nah sekarang kan lu udah punya media nih ya, lu udah promosiin diri lu sendiri ya, gitulah kurang lebih. Makanya ya gue karena belajar stand up akhirnya belajar nulis gitu kan. Jadi belajar melihat keresahan menjadi sesuatu gitu, entah itu jadi materi stand up, entah itu jadi entah itu jadi konten. Tapi ya berkat stand up lah, berkat komunitas stand up komedi, gue bisa ngonten. Dan ya akhirnya belajar terus sampai kayak nemu format komedi itu kayak gimana sih, kayak nikmatin sense komedi itu kayak gimana sih. Bahkan gue tahu level-level layer jokes tuh kayak gimana. Kalau di konten tuh ternyata ya layer satu pun juga nggak apa-apa gitu, yang penting relate sama orang-orang gitu. Nah itu sih mungkin ya monolog tentang gue konten, cerita gue, monolog gue. Anjay, kering juga ya kalau ngomong nggak minum gitu. Ini gelas dari Kadekawa, jadi kalau misalkan ada yang pernah nongkrong ke Kadekawa. Lu udah pernah belum Pak ke Kadekawa? Belum ya? Ntar gue ajakin deh. Eki udah pernah. Itu sih, jadi kayak ya oh iya ya itulah, karena jadi ya gue bahasa Indonesia di konten tuh ya karena biar nyaru aja gitu. Karena dari awalnya gue juga udah ngonten
ngonten umum duluan gitu, ngonten politik duluan gitu, baru gue ngonten Minang gitu. Itu sih. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin gue. Ya gue sadar sih kayaknya ini nggak bakal banyak yang nonton, ya mungkin orang yang mau-mau aja, tapi ya udah, gue terima kasih banget banget buat teman-teman yang udah mau nonton dan udah mau ngikutin perjalanan karir gue di sosial media. Entah itu pernah datang nonton gue off air, entah itu pernah ketemu sama gue dimanapun gitu. Terima kasih sudah ada dalam perjalanan karir gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.